Selamat malam, perkenalkan saya Cika Sina. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Sustainability Report. Dalam laporan Sustainability Report terdapat potensi fraud, yaitu tidak mengungkapkan keseluruhan informasi. Definisi kecurangan laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai informasi yang menggambarkan posisi finansial serta kinerja manajemen dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan sebagai alat komunikasi dari perusahaan kepada pihak eksternal yang membutuhkan informasi data dari laporan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomi. Kecurangan laporan keuangan dilakukan tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen. Kecurangan laporan keuangan sering kali diawali dengan salah saji atau manajemen laba dari laporan keuangan kuartal yang dianggap tidak material, tetapi akhirnya tumbuh menjadi kecurangan secara besar-besaran dan menghasilkan laporan keuangan tahunan yang menyesatkan secara material. Pembagian fraud secara umum biasanya dilakukan oleh karyawan, dilakukan dengan cara penggelapan, pencurian kas, dan stok atau persediaan dan sebagainya. Penyalahsajian laporan keuangan dilakukan oleh manajemen perusahaan seperti memasukkan laporan keuangan, investor yang menyesatkan, melakukan transaksi, penangguhan biaya, dan sebagainya. Dampak kecurangan laporan keuangan dapat merugikan investor dan kreditur sehingga mengakibatkan kebangkrutan, nyaris gagal, penurunan harga saham yang substansial atau delisting dari bursa saham. Yang kedua, penurunan keyakinan dan kepercayaan investor dan pelaku pasar saham lainnya terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan. Sustainability Report terdapat 3 aspek yang diungkapkan. Yang pertama, aspek ekonomi yang mengungkapkan dampak yang dihasilkan dari kegiatan produksi perusahaan dalam konteks ekonomi. Pengungkapan aspek lingkungan menjelaskan dampak yang terjadi pada lingkungan di sekitar perusahaan, dan pengungkapan aspek sosial menjelaskan dampak di kalangan masyarakat sekitar, mulai dari kesehatan, kesejahteraan, hingga keselamatan masyarakat. Sustainability Report PT Adaro Energi tahun 2022. Hasil pengungkapannya sebagai berikut. PT Adaro melaporkan peningkatan pendapatan 130% dari sebelumnya 3,9 juta USD menjadi 8,1 juta USD. PT Adaro Energi juga berkontribusi pada pertumbuhan peningkatan ekonomi perusahaan melalui pembayaran pajak dan royalti. Sebelum yang meningkat 200% menjadi 2,8 juta USD dari sebelumnya 893. Dalam aspek lingkungan, PT Adaro melakukan strategi sebagai berikut. Peningkatan dan pembangunan fasilitas pengolahan air limbah domestik, pemanfaatan air limbah olahan CBL Kelanis, area Bangkela Jalan Angkut, dan kompleks perkantoran Simpang Wara, pembangunan sistem pemantauan kepatuhan terhadap aspek perundang-undangan terkait pengolahan dan pemantauan lingkungan melalui ELMO, mensinergikan operasi pertambangan dengan peningkatan efisiensi energi, pemanfaatan fly ash dan bottom ash sebagai mitigasi drainase asam tambang di operasi Adaro Energi. Peningkatan kegiatan pasca tambang, tetap melaksanakan pelestarian dan pengembangan taman wisata alam Pulau Baku sebagai pusat rehabilitasi dan edukasi konservasi bekatan monyet. Menerapkan sistem pemantauan air limbah secara online sebagaimana diatur oleh Kemenku dan pemantauan air limbah oleh internal untuk kolam pengendapan lainnya. Mensinergi operasi pertambangan dengan peningkatan efisiensi energi. Hasil pengungkapan aspek lingkungan dalam sektor tenaga listrikan. Yang pertama, pemanfaatan faba sebagai pembenahan tanah, mitigasi drainase asam tambang, program co-firing di pembangkit listrik tenaga batu bara, elektrifikasi daerah pertambangan, inovasi energi terbarukan. Dan pada tahun 2022, biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh Adaro Mining adalah 31 USD. PT Adaro juga melakukan pemanfaat pelestarian sebagai untuk karena dampak emisi gas rumah kaca dan emisi gas lainnya. Hasil pengungkapan aspek sosial pada laporan keberlanjutan Adaro tahun 2022 yaitu
Strateginya bekerja secara inklusif, menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis, merangkul semua kelompok masyarakat, menjunjung tinggi kearifan lokal. Program dilaksanakan sesuai kebutuhan, memanfaatkan potensi masyarakat, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai positif di masyarakat. Membangun kemitraan multi pihak, berorientasi pada prinsip-prinsip keberlanjutan melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan. Program CSR dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, berbagi hasil belajar melalui media online maupun lokal dan nasional. Sustainability Report lainnya yang diungkapkan oleh Adaro yaitu melakukan program beasiswa melalui program Indonesia Black Future Leader, pembinaan desa seperti Desa Dayak Dea, Desa Liu, dan pada peringatan ke-30 tahun, PT Adaro membagikan 30.000 paket sembako untuk masyarakat yang kurang mampu. Total dana program yang dikeluarkan grup sosial Adaro tahun 2002 mencapai 161 miliar rupiah. Pentingnya pengungkapan aspek ekonomi. Keberlanjutan ekonomi penting karena hampir mustahil bagi bisnis untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang jika mereka hanya mengandalkan sumber daya yang terbatas untuk produksi, pemasaran, dan menarik minat investor baru atau konsumen. Pengungkapan aspek lingkungan. Kelestarian lingkungan penting karena banyaknya energi, makanan, dan sumber daya buatan manusia yang digunakan kita setiap harinya. Pertumbuhan populasi yang sangat pesat telah mengakibatkan peningkatan pertanian dan manufaktur yang menyebabkan lebih banyak emisi gas rumah kaca, penggunaan energi yang tidak berkelanjutan, dan pengundulan hutan. Pengungkapan aspek sosial. Sustainability dalam lapor aspek sosial memfasilitasi kapasitas generasi sekarang dan masa depan untuk membentuk komunitas yang layak huni dan sehat. Keberlanjutan sosial membantu pembangunan komunitas sehat yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Sustainability Report sebagai dasar pengambilan keputusan. Investor melakukan investasi untuk keuntungan jangka panjang. Pelaporan keberlanjutan memberikan banyak manajemen risiko, optimalisasi biaya, dan penghematan, penyederhanaan proses pengambilan keputusan, penguatan kepercayaan, dan reputasi perusahaan bahwa dalam jangka panjang perusahaan akan tetap ada. Manfaat laporan sustainability adalah meningkatkan penilaian pemangku kepentingan perusahaan dengan peningkatan persepsi kepercayaan. Namun, perusahaan mungkin memperlakukan laporan keberlanjutan sebagai alat untuk melegitimasi tindakan mereka. Potensi fraud pada laporan sustainability report adalah perusahaan hanya mengungkapkan informasi yang dipilih kepada pelanggan, karyawan, atau pemilik, atau tidak mengungkapkan keseluruhan informasi. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Michaud et al. Pada tahun 2018, analisis terhadap isi laporan sustainability menunjukkan perusahaan mengungkapkan banyak informasi dalam bentuk tabel untuk 2 tahun atau lebih berturut-turut. Namun, informasi yang diungkapkan 1 tahun tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena perubahan tindakan dalam laporan selanjutnya. Perubahan ukuran yang digunakan dalam laporan CSR menyangkut penghapusan suatu tindakan dan penambahan tindakan baru. Ini mungkin berarti untuk menyembunyikan informasi yang negatif tetapi tetap mempertahankan tingkat keterbukaan yang sama, perusahaan dapat memanipulasi pergantian informasi atau penghapusan tindakan dengan indikator baru. Sebelum mengambil keputusan tertentu, calon investor harus mendapatkan informasi yang rinci tentang kegiatan perusahaan. Dengan informasi ini, calon investor yakin bahwa kinerja perusahaan yang dipilih tidak merugikan dirinya sendiri. Kinerja perusahaan yang baik tentunya menciptakan citra perusahaan yang baik dan memberikan kepuasan kepada calon investor, dan inilah dasar untuk pengambilan tindakan tertentu. Laporan keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan dianggap mampu menjadi materi atau aspek pertimbangan terkait investasi dan membantu menunjukkan prospek jangka panjang perusahaan. Saat ini, investor tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek atau keuntungan perusahaan, tetapi juga melihat keberlanjutan dan keuntungan jangka panjang suatu perusahaan untuk memuaskan semua pihak pemangku kepentingan. Hal ini juga disebabkan oleh keuntungan saat ini tidak dapat menjamin keberlangsungan perusahaan di masa depan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.